Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Anda semua hari ini? Kalau diibaratkan dengan emoji, kalian emoji hari ini senang, sedih, atau bagaimana? Tolong dijawab. Rata-rata semua mengekspresikan apa hari ini? Perasaannya? Gembira, sedih? Hah? Kecewa, campur? Oh, campur aduk. Baik, mudah-mudahan semuanya hari ini bergembira, senang-senang, happy kalau dalam istilah Inggrisnya. Kenapa? Karena hari ini Anda semua akan melaksanakan pesta demokrasi, ya, pemilihan umum, pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Rengas Dengklok. Kenapa kita harus bergembira? Ya, ada yang tahu jawabannya? Karena dengan kita bergembira, kenapa hari ini harus bergembira? Anda melaksanakan sebuah pesta. Dengan atau konotasi dari kata pesta berarti itu ada sebuah kegembiraan. Tidak mungkin yang namanya pesta itu diawali dengan kata tidak happy, tidak senang, ya, tidak berbahagia. Nah, baik anak-anakku, sebelum kita ke penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada hari ini, Bapak ingin absen dulu. Hadir semua hari ini? Hari ini semua hadir ya? Alhamdulillah. Nah, itu yang selalu didoakan oleh para guru semua yang ada di sini. Kalian semua itu tetap dalam keadaan sehat walafiat, kondisi fit, sehingga bisa terus bersekolah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, ya. Baik, anak-anak semua, hari ini Bapak ingin memperkenalkan sebuah tema yang dinamakan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, hari ini juga itu dikaitkan dengan suara demokrasi, ya. Nah, nanti saya sampaikan atau nanti Bapak jelaskan kenapa kita harus menguatkan dengan suara demokrasi dan apa itu demokrasi. Nah, ini pertama. Di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di sini kenapa harus ada penguatan proyek pelajar Pancasila? Salah satunya beberapa elemen di sana mengatakan, ya, itu ada kemandirian, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Nah, pertama, kalian semua bisa lihat di sini, ini ada suarakan hakmu. Hari ini adalah kalian menentukan hak kalian tanpa diembel-embeli oleh siapapun juga, ya, atau tanpa diintervensi oleh siapapun juga. Anda memiliki kewenangan untuk mencalonkan, memilih siapa. Anda tahu ada berapa calonnya hari ini? Dua, ya. Anda memilih, Anda sudah punya pilihan nomor satu, tentukan misalnya nomor satu. Anda sudah punya pilihan nomor dua, Anda tentukan pilihan nomor dua. Itu tidak boleh adanya intervensi dari siapapun juga, ya. Nah, itulah kenapa suarakan hakmu di sini. Sesuai dengan tema kita adalah sekarang suara demokrasi. Nah, sekarang Bapak ingin mengutarakan pertanyaan pemantik, ya. Pertanyaan pemantik di sini ada dua. Pertama, apa yang kalian harapkan dari hasil pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023? Sekali lagi, ada yang bisa jawab? Apa sih yang kalian harapkan dari hasil pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ini? Ada yang mau resen? Mau mengangkat tangannya? Apa yang ingin kalian harapkan? Silakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Fajri Firmansyah dari kelas 12 IPS 1. Mangga, Pak Jri. Jadi yang saya harapkan dari pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode tahun 2022-2023 ini diharapkan kedepannya mampu menjadikan SMK Negeri 1 Rengas Dengklok ini menjadi sekolah yang lebih baik dan lebih tertata lagi. Baik, kita beri aplaus buat jawaban dari Pak Jri. Jadi menurut Pak Jri adanya perubahan. Ya, begitu Pak Jri, ya. Adanya perubahan ketika ada pemilihan ketua OSIS baru di periode 2022-2023. Yang kedua, berapa besar pengaruh kalian dari hasil pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023? Jadi sini adalah berapa besar pengaruh kalian memilih, ya, ketua dan wakil ketua OSIS. Ada yang mau jawab? Resen lagi, silakan. Adakah? Mau menjawab? Berapa besar sih ketika kalian memilih? Pengaruhnya ada nggak ketika kalian memilih ketua dan wakil ketua ini? Ada nggak kira-kira?
Ada ya? Ada yang mau jawab, present? Halo? Tidak ada. Nah, jelas di sini kalau kita bicara dengan berapa besar pengaruhnya, bahwa yang dinamakan dengan demokrasi, dinamakan dengan pemilihan umum, salah satu komponen utamanya adalah pemilih. Atau siapa pemilih itu adalah kalian. Di dalam demokrasi tidak boleh ada yang namanya satu orang menentukan bertangan besi, artinya dia yang berhak untuk menjadi calon pemimpin tanpa adanya pemilihan dari orang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, materi, tujuan, dan model pembelajaran. Materi kita adalah hari ini pemilihan. Kemudian tujuan pembelajaran menentukan pilihan berdasarkan pilihannya tanpa paksaan orang lain. Kemudian model pembelajaran adalah project based learning, dan metodenya adalah presentasi dan praktek. Nah, nanti kita atau kalian praktek hari ini ya, menentukan praktek, datang ke TPS, tempat pemungutan suara. Di sana kalian akan mencoblos pilihan berdasarkan hati nurani masing-masing. Nah, pertama pemilihan. Kenapa di dalam demokrasi itu harus ada pemilihan? Jelas tadi yang sudah Bapak sampaikan bahwa demokrasi menentukan. Ada masih ingat apa itu demokrasi? Masih ingat demokrasi apa? Demos dan kratos. Ada ingat? Halo? Ada ingat? Demos dan kratos? Demos adalah pemimpin, kratos adalah rakyat. Jadi pemimpin yang berasal dari pemerintahan yang berasal dari rakyat. Nah, artinya bahwa pemerintahan yang berdasarkan dari rakyat harus dilakukan pemilihan. Indonesia demokrasi kan? Negara ini apakah demokrasi? Demokratis? Jelas demokratis. Dan demokrasi biasanya berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, itulah dinamakan dengan demokrasi. Kemudian kalian juga nanti menentukan pilihan berdasarkan pilihan tanpa paksaan orang lain, dan nanti kita berdasarkan project based learning atau PBL tadi. Demokrasi ini adalah sudah berjalan dari zaman dulu ya. Itu dimulai dari negara Amerika Serikat. Ada yang tahu sejarahnya? Demokrasi? Lupa ya? Dulu ketika materi, kalau tidak salah sebelum Kurmer itu sudah diajarkan bahwa di negara Amerika Serikat, di sana mantan Presiden Amerika Serikat ya terdahulu mengatakan beliaulah pencetus dari ajaran yang dinamakan dengan demokrasi, bernama Abraham Lincoln ya. Nah, itu yang ingin bisa Bapak sampaikan. Kemudian, nah ini ada tanpa paksaan dari orang lain dan sadar perannya dalam pemilihan. Jadi kalian ketika ada pemilu ini tidak boleh adanya paksaan dari orang lain. Begitupun dari teman sendiri ataupun dari saudaranya itu sendiri. Tidak boleh ya. Kenapa? Karena berdasarkan dari hati nurani. Ya. Kemudian sadar perannya dalam pemilihan. Oke, sadar perannya dalam pemilihan berarti Anda sebagai orang yang pemilih aktif berpartisipasi di dalam kegiatan pencoblosan tersebut. Nah, ini ada sebuah motivasi yang bisa kita lihat. Pemilu mengingatkan kita tidak hanya tentang hak, tetapi tanggung jawab kewarganegaraan dalam demokrasi. Kira-kira maksudnya bisa dipahami? Ini dikatakan oleh Robert F. Kennedy bahwa beliau mengatakan pemilu mengingatkan kita tidak hanya tentang hak, tapi tanggung jawab kewarganegaraan. Artinya adalah pemilu bukan selalu mengatakan tentang hak, tapi itu adalah tanggung jawab dan kewajiban siapa? Warga negara. Kalau kita persempit dalam sekolah, pemilu bukan hanya berbicara hak, Anda selalu menuntut hak, ingin A, B, C, D, tetapi pemilu juga menuntut Anda terhadap kewajiban dari warga sekolah. Apa salah satu kewajibannya? Oke, Anda bisa lihat di dalam pemilu tadi, datang ke TPS. Ya, datang ke tempat-tempat pemungutan suara. Itu di lingkungan sekolah. Baik, kemudian ini nanti yang bisa kalian lakukan ya. Ini di Suara Demokrasi kita, teknik kegiatannya pemilihan dilaksanakan secara online. Link pemilihan sudah disediakan oleh KPKO. Pemilihan akan diarahkan ke tempat pemilihan oleh panitia. Setelah menyerahkan hak pilih, silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Oke, itu yang ingin Bapak sampaikan. Refleksinya terakhir, silahkan kalian semua nanti yang Bapak sampaikan tadi datang ke tempat pemungutan suara.
tentukan hak pilih Anda masing-masing tanpa ada intervensi, tanpa ada pengaruh dari siapapun, baik teman dekat maupun saudara atau siapapun juga. Ya, mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, ya, kita lakukan perubahan untuk SMK Negeri 1 Rengas Dengklok dengan cara melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Gitu ya. Baik, tetap semangat. Terima kasih. Ya, Bapak tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada dalam bacaan calon kepada wakil ketua sudah tahapan dan juga di tempat juga ya pemakarannya. Untuk itu kami mohon kepada seluruh siswa untuk memberikan hak pilihnya juga nanti kepada Bapak dan Ibu juga untuk menyampaikan hak pilihnya. Kita melaksanakan mempraktekkan demokrasi kita di Kabupaten Dengklok melalui kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Tentu saja selamat kepada badannya juga dan juga kepada seluruh hak pilih. Kita lakukanlah sepenuhnya hak pilih dengan baik. Tentu saja semoga sukses dan lancar kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai lagi. Tunjukin. Sudah? Tunjukin dong. Anjay. Kamu sudah? Nanti foto sekelas ya. Gini. Keluar dari sana. Ayo lewat sana. Yang sudah, yang sudah. Iya, silakan keluar. Iya, iya. Bentar ya. Iya. Tunjukin dong. Tunjukin tangannya asik. Ayo. Tunjukin dong, Pondok. Etana, Jarina. Mai tunjukin, anjay. Kesini, Mai, ke belakang. Mau foto nggak? Aduh, benar. Ayo, ayo.
Baik. Terakhir ya, karena kalian sudah melakukan pencoblosan ya. Tanda dengan pencoblosan berarti sudah ada tanda hitam. Anda celupkan di panitia ya, KPKO, tanda bahwa Anda sudah melaksanakan pemungutan suara di pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah Anda lakukan dengan pencoblosan tersebut membawa perubahan yang signifikan, perubahan yang besar terhadap SMK Negeri 1 Rengas Dengklok ya. Mudah-mudahan kita harapkan ke arah sana semua. Baik, itu yang ingin bisa Bapak sampaikan. Terakhir kita buat YL ya. Seperti biasa, SMK bisa, SMK hebat, SMK Nesred luar biasa. Kita mulai ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK Nesred luar biasa. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.